هو خالق العلي العظيم عدد ما خلق عدد كل ذرة ألف صلاة وسلام دائما إلى الله وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح الرحمن الرحيم الله Enggak, mati. Sudah on Pak. من الصحاح ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضل يا كريم يا الله وأتوب إليه والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدن واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا على آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي
حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Dimuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta ilmu, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihuh Diniyah menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa zikrallah wa aliman au muta'alliman." Artinya dunia ini terkutuk dan terkutuk pula segala yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Artinya segala dunia dan urusan dunia apa aja yang berkenaan dengan dunia itu terkutuk. Dunia dan segala urusan atau yang di dalam dunia itu terkutuk. Artinya dunia ini jauh dari rahmat Allah. Allah benci, Allah enggak senang kepada dunia dan urusan-urusan dunia. Kecuali urusan dunia atau dunia yang berkenaan dengan zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Nah, dunia yang bentuknya seperti ini, maka dunia itu tidak terkutuk. Artinya dunia itu akan menjadi dunia yang barakah, dunia yang baik, dunia yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, dunia yang berkenaan dengan orang yang alim, orang yang mengerti tentang ilmu agama. Maka dunia yang ada pada diri orang alim tadi, maka dunia itu tidak terkutuk walaupun banyak dunianya,
walaupun penuh dunianya, maka dunia bagi orang alim atau yang dipegang oleh orang alim, orang yang soleh, maka dunianya tidak terkutuk. Yang ketiga kecuali lagi, yaitu bagi orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu dunianya banyak, maka dunia itu akan menjadi barakah. Dunia itu akan menjadi manfaat. Artinya dalam hadis ini bahwa orang itu boleh saja mencari dunia, mengumpulkan dunia boleh, tapi ingat, dunia itu akan membawa malapetaka. Dunia itu akan membawa kesedihan, akan membawa kerisauan. Itu dunia. Tapi kalau dunia itu dipegang orang yang selalu zikir kepada Allah, soleh, 24 jam zikir kepada Allah, artinya ingat kepada Allah, maka dunia yang dia miliki akan menjadi dunia yang barakah. Yang kedua, kalau bisa menjadi orang alim, karena orang alim yang memegang dunia itu akan baik. Dunia kalau dipegang oleh orang yang alim, orang yang soleh, maka dunia itu pasti baik, pasti akan menjadikan dia bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan yang ketiga, orang yang belajar ilmu, selalu belajar ilmu, di mana ada ilmu dia mencari, selalu ada majelis-majelis dia tidak lupa dengan majelisnya, maka dunia yang diberikan Allah kepada mereka, karena orang-orang yang belajar ilmu itu apa, rizkinya Allah yang jamin. Allah yang jamin rizkinya, nggak perlu lagi kita itu mencari dunia, datang sendiri. Orang yang mencari ilmu itu rizkinya akan datang, dan rizki itu akan diberi barakah, akan menjadi menjadi rizki atau dunia yang membawa kebahagiaan dan dunia yang membawa kenikmatan. Ini dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha minad dunya fauqa ma yakfihi akhadha khatfahu wa huwa la yashkuru. Artinya barang siapa mengambil dari dunia, mencari dunia, mendapat dunia, itu mengambil ya, artinya bekerja dan sebagainya. Barang siapa yang mengambil dari dunia melebihi kebutuhannya, keperluan maksudnya, melebihi dari kebutuhan atau keperluan yang mencukupinya. Dia mencari dunia melebihi target kehidupannya. Kehidupannya berapa? Cukup satu hari cukup 100.000 seumpama, atau satu hari cukup 150.000. Yakni di sini cukup itu apa maksudnya? Dunia yang sederhana, enggak yang berlebihan. Enggak terlalu berlebihan ngambilnya dunia. Ya ngambil, ya bekerja, tapi untuk apa? Keperluan sehari-hari aja, untuk makan, untuk nukar baju, untuk kepentingan-kepentingan dia yang perlukan. Orang mencari dunia melebihi kepentingannya. Mestinya itu satu hari 150 cukup, ternyata dia lebih daripada itu, 200, 300, 400 sehari hasilnya. Bagaimana kata Rasulullah? Ia pun mengambil kematiannya tanpa didasarinya. Ia mengambil kematiannya tanpa disadarinya. Berarti orang ini sudah siap mati.
tanpa dia menyadari. Kenapa? Karena kalau lebih itu akan timbul pikiran-pikiran yang macam-macam. Dulu Habib waktu di pondok pesantren itu ya dikirim setiap minggu dikirim 200 rupiah. Bukan 200 ribu lah. 200 rupiah itu antara tahun 70-an, 74, 75 terus. Itu 200 rupiah ini. Anehnya ketika kita memegang duit itu kita bingung. Hendak ini, hendak itu, macam-macam. Yang dipikirkan itu macam-macam. Dulu itu ada zaman bioskop, namanya bioskop. Itu dengar berita, ada HP tidak ada. Wah, ini filmnya bagus ini. Itu punya duit mau berangkat sudah diperhitungkan, naik taksi sekian. Itu pun kalau lolos dari intian pengurus. Malam ya, pulangnya jam 2, jam 1 itu pulangnya. Cari film yang kira-kira terakhir. Dulu ada 3. Ada sore, malam habis isya, terus ada jam 9 ke atas. Urusan pondok selesai sudah. Habis isya itu selesai sudah. Tinggal masak aja. Nah ini persiapan jalan. Bingung. Tapi ketika duit habis itu tenang. Bisa baca buku, bisa mutola'ah, bisa menghafal dan sebagainya. Ini yang kita rasakan dalam kehidupan dunia. Kalau dalam kehidupan sekarang bagaimana rasanya? Kita merasa kalau duit ada lebih, ini kita kepikiran, duit ini gasan apa? Sehari-hari sudah ada cukup, cuma lebihnya ini gasan apa itu? Kalau orang coba mobil nukar mobil, duitnya banyak. Mobil yang mana ini hendak ditukari? Masya Allah, ini nanti mau cari wade yang nyaman. Nah, ya Allah, itu Habib itu. Kalau pengen gak tahu lagi, mungkin sama aja atau lebih parah lagi. Nah ini dunia, kata Rasulullah, orang itu kalau melebihkan daripada keperluannya sehari-hari, dia ini sudah mengambil untuk mati tanpa disadarinya. Karena tadi kata Rasul itu, harta ini yang cukup untuk kita pergunakan. Kalau ulama-ulama itu yang 24 jam aja, sehari semalam. Abah Habib ini dulu orangnya ya alhamdulillah. Tapi kalau urusan duit itu hari ini dapat, hari ini habis. Aku takoni waktu di pondok, loh kok habis. Besok apa katanya besok sudah. Rezeki esok itu apa katanya esok, dah. Yang penting hari ini dihabiskan. Jadi kalau ada orang berjualan apakah lewat, misalnya jualan apa? Jualan rujak, jualan dulu banyak di depan rumah itu. Dipanggil orang deh. Kemudian anak-anak yang main-main, orang-orang yang ada di situ dipanggil, ayo ambil, gratis, dibayari, ditraktir. Habis duitnya. Kadang-kadang keluarganya gak ada dapat. Allah mau minta duit, habis dah duitnya. Allahu Akbar. Nah hebat, ngambil secukupnya. Ini orang-orang soleh. Makanya mereka itu adalah orang yang bahagia dalam kehidupan dunianya. Gak ada pikir. Penyakit itu kan timbul dari pikiran. Penyakit itu timbul dari pikiran macam-macam. Ini itu timbul penyakit. Nah timbul kalau sudah penyakit, lawas-lawas stres. Kalau terlalu banyak pikir akhirnya stres. Kalau sudah stres kada disembuhkan, stroke. Kalau stroke mati sudah. Tanpa disadari dia itu sudah memikirkan apa? Dunia, tanpa sadar parak mati sudah. Nah ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, liyakun balagu ahadikum minad dunya kazadir raqibi, hendaklah
kebutuhan atau keperluan seorang dari kalian seperti bekal para pengendara. Jadi kayak apa kita ini harus mengatur dalam keurusan dunia? Kata beliau, kita ini hendaklah memakai keperluan dunia seperti orang yang berangkat ke suatu tempat dengan membawa bekal. Pian ke Banjar perlu berapa? Naik taksi, nggih. Kemudian makanan minuman, nggih. Kemudian hendak nukar oleh-oleh sedikit, nggih. Ya itu aja keperluannya. Jangan berlebihan. Seumpama orang yang berangkat haji atau orang yang berangkat umroh, perlunya berapa itu? Ya nukar ya berangkat, pulang kan sudah jelas lah, tiket PP. Kemudian gasan makannya di sana, kalau sekarang sudah dijamin. Nah kemudian nukar oleh-oleh ya sekedarnya. Nah itu seperti itu, dunia yang tidak memberatkan kita, ya dunia yang seperti itu sekedarnya aja diambil. Kalau berlebihan kena, kelihatan ini apalagi masuk mall, kelihatan itu nukar, kelihatan bawa kanakan, kelihatan ini nukar, habis. Susah. Ya kalau duitnya seorang, kalau ngutang bang, tambah susah. Nah jadi begitu Rasulullah menganjurkan kepada kita. Rasulullah mengatakan, man asbaha wa hammuhu dunya syattatallaha alaihi amrahu wa farraqa alaihi si'atahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Artinya barang siapa memasuki waktu pagi sedangkan pikirannya hanya mengenai dunia. Pagi-pagi orang itu bangun tidur, kada ada yang dipikirkan dunia. Sudah memikirkan dunia, baru bangun turun dari masjid, turun dari musola, pikirannya cuma dunia. Makanya kita disunahkan ya, habis subuh itu baca zikir ya, baca sholawat, baca wirdul latif dan sebagainya, supaya pikiran kita ini kada macam-macam kepada dunia. Kemudian disambung lagi sembahyang duha. Walaupun di dalam duha itu ada doa, Allahumma ya Allah, jikalau ingkana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau memang ada rizki di langit turunkan. Kalau rizkiku di bumi keluarkan. Itu ada doa yang masyhur itu. Tapi kalau kita habis sembahyang duha itu kada wani minta gitu-gitu. Karena urun kada begawe. Jadi apa? Allahumma atini, yang diambil yang bawah aja. Allahumma atini ma ta'tiya ibadak. Ya Allah, berikanlah aku sebagaimana yang kamu berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Artinya kalau dunia kuat. Kalau orang soleh itu dunia kuat. Nah orang yang bangun pagi-pagi kemudian pikirannya itu hanya pikiran dunia, mengenai dunia, kayak apa aku hari ini, rezekiku berapa. Kadang-kadang ada orang yang berjualan, mudah-mudahan ini habis ini. Pikirannya itu cuma dunia saja. Maka Allah akan baraikan urusannya dan bagikan tanah ladangnya dan menjadikan kemiskinannya di antara kedua matanya, sementara dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Nah, kalau orang pagi-pagi sudah mikir dunia, sudah mikir kehidupannya, mikir rezekinya, apalagi kada bekerja. Dunia itu kan sunnahnya itu bekerja. Perkara rezeki, perkara pendapatan, jangan dipikirkan. Kalau orang memikirkan dunia,
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Nomor satu, urusan dunianya akan kalang kabut orang itu. Bingung orang itu urusan dunia. Tapi kalau kada memikirkan dunia, ya aku sekedar kerja dah. Tapi kada memikirkan dunia itu Allah yang menetapkan. Jadi kerja aja kok, dapat berapa aja kah? Dapat 20.000 kah? 30.000 kah? Kemudian Allah akan membagi-bagikan tanah ladangnya. Jadi kerjaannya itu, kalau tanah ladang kita ini kan, ladang itu kan kerjaan. Itu akan dipilah-pilah sama Allah. Kada utuh, kada. Lain orang yang kada berpikir seperti itu. Orang yang tidak berpikir untuk urusan dunia, maka akan dijadikan satu. Rezekinya artinya mengelompok, banyak rezekinya, tidak tercerai-berai. Yang tadi urusan-urusannya ya, urusan-urusan kerjanya, urusan semuanya itu yang tadi dicerai-beraikan oleh Allah. Kemudian menjadikan kemiskinannya di antara kedua matanya. Orang itu akan jadi orang miskin terus, karena selalu memikirkan kehidupan dunia, miskin. Jadi pikirannya ini sepertinya ini kurang. Kalau orang kurang itu bagaimana? Sedikit aja kurang, banyak tetap kurang. Walaupun banyak duit tetap kurang orang itu. Nah ini ya, kalau orang pagi-pagi sudah memikirkan dunia. Jadi bagaimana enaknya, sedangkan kedatangan rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Enggak bisa kita merubah berapa yang sudah ditentukan Allah. Allah menentukan itu. Pian kerja keras ya segitu, pian kerja biasa-biasa segitu, pian kerja apa adanya ya segitu rezekinya. Kecuali ada rezeki-rezeki dari zikir. Pagi-pagi membaca suratul Waqiah, itu ada rezeki lain. Pagi-pagi membaca selawat 1000 kali atau 100 kali, ini ada rezeki lain. Ada bonus rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jam berapa? Pas lah, nggak ada bocah. Az-zuhadatu fid dunya tarihul qalba wal badan, war-raghbatu fid dunya tukthirul hammi wal hazan, wal batalatu taqassal qalb. Artinya kezuhudan terhadap dunia, yakni mengambil dunia, meninggalkan yang haram, menyenangkan hati dan badan. Orang zuhud tidak terlalu memikirkan dunia yang banyak, cukup dia mengambil sekedarnya, keperluannya, maka itu meringankan hati dan meringankan badan. Artinya enteng, nggak ada beban. Hatinya nggak beban, badannya nggak beban. Kalau badan nggak beban itu nggak gampang terkena penyakit. Hanya orang yang banyak pikiranlah yang besar bebannya. Jadi cepat pikiran kacau, badannya sakit. Nanti sedikit sakit, sedikit sakit. Jadi perhatikan, bukan hanya kurang makan aja sakit itu. Kalau pikiran ruwet, kalau pikiran terbeban, hati terbebani, maka cepat kena penyakit. Artinya orang yang zuhud terhadap dunia itu enteng, tidak ada beban dalam hati ataupun di dalam badan. Kemudian sedangkan keinginan kepada dunia menyebabkan pikiran dan kesedihan. Orang yang senang dengan dunia, orang yang selalu ingin itu, ingin ini, banyak pikirannya, itu membanyakkan pikiran ini, pikiran itu, macam-macam pikiran. Akhirnya kalau kada dapat dunia sedih dia, galau ya. Ini jadi yang namanya zuhud itu nyaman, yang zuhud tadi itu. Dan pengangguran menyebabkan hati menjadi keras. Jangan nganggur. Oh nggak boleh dunia, tapi jangan nganggur.
usaha harus ada. Usaha itu harus ada apa? Ya kerjakan apa? Jadi orang itu jangan membiarkan dirinya itu nganggur. Kalau nganggur ini menyebabkan pikiran, aku ini nggak bisa kerja di anu. Ya apa yang ada? Yang penting ada kerjaan halal. Kalau nggak ada ya di rumah ya apa aja dah dikerjakan di rumah ini atur itu. Selesai sudah. Nah, jadi umat ini akan selamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sebab zuhud dan yakin, dan rusak sebab keinginan yang melebihi keperluan dan selalu berangan-angan. Orang yang berangan-angan ini kada mau gerak, kada mau kerja, kada mau usaha. Itu angan-angan aja. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sabahana hadza sabahas sholihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la nadha ashrafna وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا المصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد لله بالبدء والتنهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.